warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Francisca dengan NIM 19111110454 dari kelompok 4 kelas A 2019. Nah, di sini saya akan melakukan pembuatan video ujian skill lab perawatan luka orif-oref. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, kita lakukan orientasi kepada pasien terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, pagi Sus. Perkenalkan, saya Perawat Sonia Francisca, biasa dipanggil Perawat Sonia. Saya yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya, apakah benar dengan Bu Nia berumur 30 tahun? Benar Sus. Boleh saya lihat gelang identitasnya Ibu? Iya, baik, benar ya, dengan Bu Nia berumur 30 tahun. Baik Ibu, sesuai dengan catatan medis bahwasanya Ibu akan dilakukan pengkajian pada luka Ibu. Nah, ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini apakah Ibu mengalami komplikasi pada luka atau tidak. Nah, untuk waktunya itu sekitar 5-10 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Sedia Sus. Baik Ibu, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sudah ada Sus. Baik, nah selanjutnya kita akan melakukan pengkajian pada luka pasien. Nah, di mana melakukan pengkajian itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu kita mengkaji perdarahan tersembunyi. Yang kedua kita mengkaji neurovascular compromise. Selanjutnya yang ketiga itu kita melakukan pengkajian kompartemen sindrom. Yang keempat kita lakukan pengkajian pada kulit pasien apakah mengalami lesi ataupun mengalami kerusakan jaringan pada kulit. Yang kelima, kita lakukan pengkajian apakah pasien mengalami infeksi atau tidak. Nah, baik, yang pertama kita akan lakukan pengkajian apakah pasien mengalami perdarahan tersembunyi atau tidak. Baik, permisi Ibu, dibuka dulu ya Ibu. Oke, baik, selanjutnya kita akan melihat ataupun melakukan inspeksi pada luka pasien apakah pasien mengalami perdarahan tersembunyi atau tidak. Nah, di sini saya melihat pasien tidak mengalami perdarahan. Nah, kalau seandainya pasien mengalami perdarahan, kita lihat warna dari darahnya, apakah warna darah pasien itu warnanya merah kehitaman ataupun warnanya merah kecoklatan. Nah, selanjutnya setelah itu kita lingkari bagian darah tersebut. Nah, jika terjadi pelebaran pada besok harinya, berarti pasien mengalami perdarahan aktif. Nah, setelah itu kita bisa memonitor TTP pasien jika pasien mengalami penurunan. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan dokumentasi mengenai warna, ukuran, jenis, dan juga tanda-tanda perdarahan jika pasien mengalami perdarahan tersembunyi. Nah, setelah itu kita bisa bisa menyebutkan kepada pasien. Jika pasien mengalami perdarahan, pasien bisa memanggil tenaga kesehatan ataupun bisa memanggil perawat. Nah, baik Ibu, jika seandainya Ibu mengalami perdarahan, Ibu bisa memanggil tenaga kesehatan atau memanggil saya ya Ibu. Oke, baik. Selanjutnya kita lakukan pengkajian yang kedua, yaitu kita akan lakukan pengkajian neurovascular compromise. Nah, di sini kita melakukan CSM, di mana C adalah color plus, di mana kita lakukan pengkajian pada capillary refill pasien. Kita lakukan pengkajian. Permisi Ibu. Oke, baik, di sini normal karena kurang dari 3 detik itu darahnya sudah kembali. Nah, di sini selanjutnya kita akan lakukan perabaan pada nadi pasien. Nah, kalau pasien yang normal itu biasanya nadinya teraba hangat. Nah, kalau pasien yang mengalami perdarahan itu nadinya teraba dingin. Saya akan melakukan perabaan pada nadi pasien. Oke, baik, di sini saya melakukan perabaan nadinya itu terasa hangat, berarti pasien tidak mengalami perdarahan, berarti normal ya Ibu. Nah, baik, selanjutnya itu S, di mana sensasi. Nah, kita tanyakan kepada pasien apakah pasien merasa kebas atau tidak. Baik Ibu, apakah Ibu mengalami kebas Bu? Tidak. Baik, tidak ya Ibu. Nah, berarti normal. Selanjutnya M itu adalah move. Nah, di sini kita menyuruh pasien untuk melakukan pergerakan pada ekstremitas atau melakukan pergerakan pada jari-jarinya. Boleh digerakkan jari-jarinya seperti ini, Bu. Oke, baik. Berarti Ibu masih bisa menggerakkan jari-jarinya ya, Ibu. Nah, baik. Berarti itu normal. Nah, ini bisa pergerakan jari-jari itu bisa dilakukan setiap hari ya, Ibu, agar peredaran darah Ibu lancar. Dan juga
agar menghindar terjadinya pembengkakan ya Ibu. Nah, oke, baik Ibu, selanjutnya kita melakukan pengkajian yang ketiga, yaitu kompartemen sindrom. Nah, di mana kompartemen sindrom ini adalah bentuk khusus dari neurovascular compromise. Kalau seandainya pasien yang mengalami kompartemen sindrom itu tanda-tandanya adalah pasien mengalami nyeri terus-menerus, juga mengalami sakit yang mendalam, lalu selanjutnya mengalami capillary refill-nya tidak ada. Lalu selanjutnya pasien mengalami kesemutan, mati rasa, dan juga mengalami kelumpuhan. Nah, selanjutnya saya akan tanyakan kepada pasien. Baik Ibu, apakah Ibu mengalami kesemutan Ibu? Tidak. Oke, tidak ya Ibu. Apakah Ibu mengalami mati rasa Bu? Tidak. Baik, tidak juga ya Ibu, berarti normal. Apabila pasien mengalami kompartemen sindrom, nah itu bisa dilakukan tindakan pengikisan ataupun diiris bagian ototnya. Nah, selanjutnya kita mengkaji apakah pasien mengalami komplikasi pada kulit atau kerusakan pada kulit. Nah, biasanya pada pasien yang dipasang gips itu biasanya partikel ataupun serpihan semen dari gips itu merusak bagian kulit. Nah, kita akan lakukan pengkajian kepada luka pasien di bagian kulitnya. Dan di sini tidak terdapat lesi ataupun lecet. Nah, berarti normal ya Ibu. Selanjutnya yaitu pengkajian kelima, yaitu kita kaji apakah luka pasien mengalami infeksi atau tidak. Kita lihat. Nah, di sini pasien tidak mengalami infeksi pada lukanya. Nah, jika pasien mengalami infeksi, adapun pencegahan untuk infeksi itu bisa diberikan windows atau lubang untuk perawatan luka. Baik, karena tindakannya sudah selesai, kita rapikan terlebih dahulu atau kita tutup kembali. Nah, selanjutnya kita akan lakukan terminasi kepada pasien. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai ya Bu. Nah, tadi dimana saya sudah melakukan pengkajian bahwasanya Ibu tidak mengalami perdarahan ya Ibu. Nah, tadi Ibu juga menyebutkan bahwasanya Ibu tidak mengalami kesemutan juga mati rasa. Nah, baik Ibu, bagaimana perasaannya sudah dilakukan tindakannya Bu? Saya merasa senang sus dan nyaman juga sus. Oke, alhamdulillah ya Ibu, merasa nyaman juga. Baik Ibu, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada sus. Baik, jika tidak ada, saya permisi ya Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam pagi sus. Terima kasih sus. Baik, cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.